kejadian ini tentunya bisa menjadi pembelajaran untuk semua pihak, baik yang memproduksi, baik kita sebagai konsumen untuk bisa lebih waspada lagi dalam pemilihan produk ya. Di samping itu tentunya ini juga harus menjadi catatan penting untuk pemerintah, khususnya Badan POM, untuk bisa lebih maksimal lagi melakukan pengawasan ya, karena kan ini kan sudah berjalan ya, udah lama dan korbannya juga katanya sudah banyak gitu. Jadi untuk ke depan quality control dari sebuah produk itu menurut saya harus menjadi salah satu yang utama, menjadi prioritas dalam hal penyaringan produk yang masuk gitu ya, penyaringan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia bisa safe ya, bisa aman, bisa nyaman menggunakan produk apapun yang ada di negeri ini. Jadi menurut hemat saya ya ini merupakan pembelajaran lah bagi kita semua, baik dari sisi produsen dan juga konsumen dan dari pihak instansi terkait, dalam hal ini adalah pemerintah. Mbak Ingrid, ini kan tanggung jawab dari BPOM sendiri ya, artinya tugas mereka untuk memberantas ini. Tapi ternyata ada juga nih dokter yang ternyata dia peduli, terus akhirnya mereview produk-produk yang diduga mengandung merkuri, terus overclaim dan hidrokinon. Boleh nggak sih kalau menurut Mbak Ingrid sendiri? Kalau menurut hemat saya, sepanjang memang ada buktinya, saya belum memahami apakah ada undang-undang atau kebijakan bahwa seseorang yang memang sudah expert seperti dokter menyampaikan atau mereview produk-produk lain itu apakah boleh atau tidak. Ya ini juga harus bisa ditelusuri dulu apakah ada aturannya gitu ya. Tapi kalau menurut saya, sepanjang memang mereview itu untuk mengedukasi dan memang buktinya benar, kalau menurut hemat saya sih ya nggak apa-apa gitu. Justru kan ini membantu masyarakat untuk membuka mata ya, bahwa tidak semua produk yang ada di pasaran itu aman digunakan gitu. Kalau saya melihat ya, orang-orang yang memang expert, misalnya dia memang belajar, dia seorang dokter yang memang paham terkait produk itu, why not gitu. Sama kayak ahli-ahli fashion gitu ya, dia mereview baju-baju atau gaun-gaun yang brand yang bagus gitu kan, karena memang dia punya skill, dia punya passion, punya keahlian, punya expert dengan dunia itu, ya dia juga kan menurut saya punya hak untuk bisa mereview produk orang gitu, sepanjang memang ada buktinya gitu, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Meskipun efek buat orang pihak yang direview itu sampai penurunan omset, penjualan tuh gimana tuh? Merugikan banget. Ya itu kan saya juga belum memahami apakah ada kebijakan atau aturan mengenai mereview ini gitu ya. Mungkin juga bisa ke instansi terkait, dalam hal ini undang-undang IT ya, dari POM-Giji, itu bagaimana aturannya kalau kita mereview produk orang tanpa seizin orang yang punya produk gitu ya. Kalau menurut saya sih sepanjang memang ada buktinya dan yang menyampaikan adalah orang yang expert, nggak ada masalah ya, nggak ada salahnya, karena ini kan intinya ingin mengedukasi masyarakat. Tapi kalau memang ada kebijakan yang mengatur ya harus diikuti gitu. Tapi Mbak Ingrid sendiri kalau mengenai skincare, detail nggak sih Mbak maksudnya BPOM ada apa? Kan banyak juga ya, harus produk-produk detail ya, apalagi kan sekarang juga karena saya muslim, saya melihat juga selain dari keamanan ya, dari Badan POM-nya juga dari halal apa enggaknya gitu ya, supaya kita juga makainya berkah ya, mau itu makanan, mau itu skincare dan produk-produk lain gitu. Jadi menurut saya sih ketelitian dari kita sebagai konsumen itu juga sangat penting, karena untuk diri kita sendiri. Bang Ingrid, kalau melihat ini kan banyak nih owner skincare yang mereka sukses artinya dengan usahanya mereka nih laku, tapi di sisi lain mereka banyak yang flexing nih, terus pamer-pamer atas pencapaian mereka. Mbak Ingrid melihatnya seperti apa sih? Mungkin kalau saya sih menyampaikannya, mungkin ini pencapaian, istilahnya tuh mereka menghargai diri sendiri. Kalau saya ya, mereka menghargai hasil kerja keras. Kita sih positif aja ya kalau saya mungkin mereka yang
memperlihatkan hasil pencapaian yang sudah dia lakukan mungkin sejak lama, itu tidak lebih dari mereka ingin menghargai dirinya sendiri. Saya sih berpikir seperti itu aja gitu, karena memang kan yang namanya suksesan, keberhasilan itu kan sesuatu yang tidak mudah ya, perlu perjuangan, perlu juga effort yang luar biasa. Jadi menurut saya sih sepanjang memang untuk memberikan penghargaan terhadap diri sendiri, bukan untuk pria, nggak ada salahnya juga gitu. Cuman jangan over ya, harus terukur dalam arti dia menyampaikan pencapaian itu diniatkan untuk memberikan motivasi, memberikan inspirasi untuk teman-teman yang lain yang juga ingin berbisnis gitu ya, karena kan yang namanya berbisnis, berdagang, berwirausaha juga ini sesuatu kegiatan yang sangat mulia. Rasulullah juga kan pedagang, istrinya juga kan pedagang, jadi pebisnis gitu ya. Jadi kalau menurut saya sepanjang diniatkan memberikan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat, menyampaikan pencapaian yang terukur, bukan hanya sekedar pamer, itu menurut saya sih positif-positif aja. Oke, terakhir Mbak, apa nih tipsmu Mbak sebagai public figure kepada masyarakat di tengah serangan-serangan banyak di skincare biar orang nggak salah pilih nih, seperti apa nih? Ya, kalau tips buat saya ya waspada ya, kita menggunakan apapun atau mengkonsumsi apapun kita harus lihat dengan teliti, baca literasinya, baca jurnalnya, apakah produk ini aman, kalau perlu kita bisa telusuri ini company-nya dari mana ya, apakah company-nya legal atau ilegal. Jadi kalau menurut saya karena kita mencintai diri kita sendiri ya, tentunya kita juga harus punya awareness terhadap produk-produk yang akan kita konsumsi apapun itu. Oke.